Repa bagi kita terambil dari Kitab Bilangan pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat 38. Namun Bapak hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan 4. Anak Bapak akan melanjutkan terus sampai pada ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka melakukan perjalanan yang cukup lama untuk beberapa puluh hari, dan mereka akhirnya tiba di dekat tanah Kanaan. Kemudian mereka berkemah di sana dan Musa memilih satu pemimpin dari setiap suku dan memberangkatkan mereka untuk mengintai dan menyelidiki tanah Kanaan untuk mengetahui keadaan dan kondisi tanah Kanaan itu. Dan ketika pengintai-pengintai itu setelah 40 hari pulang, maka terjadilah kericuhan di antara jemaat Israel. Oleh karena ada 10 orang yang membawa kabar buruk. Pada kesempatan ini anak Bapak sekalian, saya akan memberikan tema bagi kita, yaitu ketidaktaatan Israel. Ketidaktaatan Israel. Apa yang dapat kita lihat, apa yang kita dapat pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini? Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kepada siapa orang Israel tidak taat? Dalam pembacaan firman Tuhan dapat kita lihat bahwa Israel tidak taat kepada Allah mereka. Tidak taat kepada Allahnya Abraham, tidak taat kepada Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya bapa leluhur mereka. Allah yang sudah menetapkan Abraham menjadi bapa orang beriman, menjadi bangsa yang besar, menjadi bapa dari banyak suku, banyak bangsa. Mereka tidak taat kepada Allah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, yang membebaskan mereka dengan tangan yang kuat, dengan kemahakuasaannya, dengan melakukan tulah-tulah yang begitu menyakitkan, yang membawa penderitaan besar bagi bangsa Mesir. Bahkan yang terakhir, menulahi setiap anak sulung mulai dari Raja Mesir sampai kepada rakyatnya, bahkan sampai kepada ternak peliharaan mereka. Mereka tidak taat kepada Allah yang sudah membawa mereka menyeberangi Laut Teberau, Allah yang sudah membawa mereka melewati padang gurun yang begitu ganas. Bahkan di padang gurun mereka dapat menikmati kehidupan yang baik, menikmati makan yang baik, daging yang enak. Bahkan mereka minum air di tempat yang tidak seharusnya ada air. Namun pada akhirnya mereka tidak taat juga kepada Allah itu. Ketika mereka mendengar kabar buruk yang dibawa oleh 10 pengintai yang pulang dari Kanaan. Anak Bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mereka tidak taat kepada Allah mereka. Bukan saja kepada Musa dan Harun, tetapi mereka tidak taat kepada Allah mereka. Yang kedua yang dapat kita lihat dan kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini, dalam hal ketidaktaatan Israel, mereka tidak taat dengan melawan Allah mereka. Mereka tidak taat dengan memberontak kepada Tuhan mereka. Itu dapat kita lihat pada ayat yang ketiga, bahwa mereka menuduh Allah melakukan yang jahat. Mengapakah Allah membawa kami ke negeri ini untuk mati?
Mengapakah Allah membawa kami ke negeri ini supaya istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Daripada kami masuk ke tanah Kanaan yang begitu menakutkan, dengan postur yang begitu besar. Mereka terkenal dengan bangsa enak, dan kami di hadapannya seperti belalang. Bukankah kami akan mati binasa dan istri dan anak kami akan menjadi tawanan di sana? Lebih baik kami mati di padang gurun ini, atau kami kembali ke Mesir. Anak Bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bangsa ini tidak taat kepada Tuhan dengan melawan Tuhan mereka, dengan memberontak kepada Tuhan mereka. Bahkan mereka menuduh Tuhan mereka melakukan yang jahat, merencanakan yang jahat bagi mereka dan keturunan mereka. Kemudian pada akhirnya mereka memutuskan untuk menolak kepemimpinan Tuhan. Mereka menolak kepemimpinan Tuhan dengan berkata, baiklah kita mengangkat pemimpin supaya ada yang memimpin kita untuk kembali ke Mesir. Sangat disayangkan. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Mereka sudah melihat kemahakuasaan Tuhan. Mereka sudah merasakan kemurahan Tuhan. Bahkan pengampunan-pengampunan Tuhan selama perjalanan mereka. Namun pada akhirnya mereka memberontak dan menolak kepemimpinan Tuhan. Yang ketiga yang dapat kita lihat, ketidaktaatan Israel berdampak sangat buruk, berdampak sangat tidak baik. Kita dapat lihat itu pada ayat 37 sampai dengan 38. Namun di ayat-ayat di atas nanti juga dapat kita lihat bahwa ketidaktaatan Israel berdampak pertama pada 10 pengintai. Pada ayat 37 dinyatakan bahwa pada saat itu juga 10 pengintai itu ditulahi Tuhan dan mati. Hukumannya begitu mengerikan. Sudah berangkat melakukan perjalanan 40 hari, bahkan mungkin mereka juga disertai dengan ketakutan, keletihan, kecapean selama 40 hari 40 malam tidak bersama dengan keluarga. Namun pada akhirnya ketika mereka kembali dan mereka salah dalam memberi informasi, salah dalam meresponi maksud Tuhan, tidak memahami rencana Tuhan, akhirnya mereka harus mati ditulahi oleh Tuhan. Kemudian pada ayat 22 kalau kita naik ke atas, Tuhan menyatakan Tuhan murka kepada bangsa itu dan akhirnya Musa berdoa memohon pengampunan untuk bangsa itu demi nama Tuhan yang besar, demi nama Tuhan yang kudus. Allah mendengar permintaan Musa, namun Allah berkata, aku akan menghukum mati setiap orang yang sudah melihat kemuliaanku, setiap orang yang sudah melihat kuasaku, setiap orang yang sudah merasakan dan mengalami kemuliaanku. Diputuskan setiap yang berusia 20 tahun ke atas mati di padang gurun dan tidak boleh menyeberang ke tanah Kanaan kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa yang 20 tahun ke atas? Dianggap 20 tahun ke atas sudah dapat memahami, sudah dapat mengerti, menelaah tentang kebaikan Tuhan, menyaksikan sendiri bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di hadapan Mesir, di hadapan kerajaan Firaun, dalam perjalanan mereka sampai ke tempat mereka sekarang. Namun sekalipun mereka sudah melihat, mereka tidak juga mengenal Allah yang mereka sembah. Mereka tidak juga mau menerima kepemimpinan Allah Abraham, Allah Ishak atas hidup mereka. Itulah sebabnya mereka harus mati di padang gurun. Yang akan menyeberang adalah yang berusia 20 tahun ke bawah, yang dianggap belum cukup mampu untuk memahami, mengenal, mengerti akan Allah yang sudah menyatakan kemuliaan kepada mereka. Dan mereka diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan dan keperkasaan Allah dan juga mengalami janji Allah masuk tanah Kanaan. Dampak buruk daripada ketidaktaatan mereka adalah
Para pengintai itu mengintai selama 40 hari 40 malam, dan itu akan dibayar oleh bangsa Israel dengan 40 tahun perjalanan di padang gurun, 40 tahun menjelajah padang gurun. Satu hari mereka akan ganti dengan 1 tahun. Anak Bapak yang terkasih, kita sudah lihat, inilah dampaknya. Bagaimana dengan kita? Ingat, ketaatan kita kecil ataupun besar pasti berdampak. Dan ketidaktaatan kita yang kecil ataupun yang besar pasti berdampak. Oleh karena itu, mari kita sudah belajar dari orang-orang taat. Jangan pernah memilih ketidaktaatan, tapi pilihlah ketaatan. Amin.